Ya, baku apa lagi tamang bola. Semoga ngoni dah sehat-sehat dimanapun ngoni berada. Dan selamat datang di Cerita Bola Kaki. Kali ini kita mau bahas dan kita mau kasih tahu pengoni tentang bola kaki Eropa, di mana turnamen paling tinggi, paling tertinggi, paling top, Liga Champions Eropa. Ya, nak dapat rasa K2 16 besar Liga Champions so kelar. Sekarang so ada 8 tim yang lolos, 8 tim terbaik di Liga Champions. Siapa-siapa dorang lihat sama-sama. Yang pertama ada Barcelona yang memastikan diri lolos setelah mengatasi perlawanan Benfica. Nggak ada perlawanan sih Benfica. Dengan skor 3-1 dengan agregat 4-1 karena sebelumnya Barcelona untung di kandang Benfica 1-0 meskipun semua 10 pemain. Cekidot. Barcelona menjamu Benfica bermodalkan kemenangan 0-1 di kandang Benfica. Barcelona mampu unggul terlebih dahulu lewat Rafinha di menit ke-11. Memanfaatkan umpan cantik dari Lamine Yamal, Rafinha berhasil mencetak gol pertama untuk Barcelona. Tak lama berselang Otamendi memanfaatkan bola corner. Otamendi berhasil menyamakan kedudukan 1-1. Lamine Yamal kembali menunjukkan aksi yang memukau setelah mencetak gol indah dari luar kotak penalti. 2-1 untuk Barcelona. Dan di menit 42 sebelum peluit turun minum berbunyi, kembali Rafinha berhasil mencetak gol ketiga untuk Barcelona. Di babak kedua, ada gol tak tambah, jadi Barcelona tetap untung 3-1 dan berhasil melibas Benfica dengan agregat 4-1 untuk melaju ke putaran selanjutnya. Nah, itu dia Barcelona yang menang dengan meyakinkan atas Benfica agregat 4-1. Benfica tak mampu bikin apa-apa dan memastikan diri untuk lolos ke babak 8 besar. Tim kedua ada Inter Milan yang untung Pak Feyenoord 2-1. Tipis-tipis dia yang penting lolos. Sekidot. Di pertandingan lainnya ada Feyenoord yang bertamu Pak Inter Milan. Baru nak lama mulai, Thuram menunjukkan aksi dengan sepakan keras kaki kanan menjebol gawang tim tamu Feyenoord. Di menit 39, Inter Milan melanggar pemain Feyenoord di kotak penalti dan wasit menunjuk titik putih. Moder berhasil menyamakan kedudukan 1-1, Inter 1, Feyenoord 1. Di awal babak kedua, kembali terjadi pelanggaran, namun kali ini di kotak penalti Feyenoord. Çalhanoğlu sebagai eksekutor berhasil menunaikan tugasnya dan membuat Inter Milan unggul 2-1. Sampai peluit panjang dibunyikan. Skor tetap sama 2-1 dan Inter unggul 4-1 secara agregat dan berhak melaju ke babak selanjutnya. Nah, itu dia Inter Milan raksasa Italia yang menang meyakinkan dengan agregat 4-1. Dan untuk ini menjadi tim juga yang lolos ke 8 besar. Selanjutnya ada Bayern Munchen yang mengalahkan tim sesama Jerman dengan skor 2-0. Torang lihat sama-sama. Di B Arena, Leverkusen melawan Bayern Munchen. Dengan misi balas dendam dari leg pertama, Leverkusen langsung mengambil inisiatif untuk menyerang. Di babak pertama saling jual beli serangan dari tim tamu dan tim tuan rumah. Namun skor 0-0 mengakhiri babak pertama. Memasuki babak kedua, tepatnya di menit 52, Harry Kane memanfaatkan free kick dari Kimi berhasil menyeblos gawang Leverkusen. Bayern Munchen memimpin 1-0. Harry Kane kembali terlibat di gol kedua. Umpan terukur ke kotak penalti Leverkusen dimanfaatkan dengan baik oleh Alphonso Davies. Skor 2-0 bertahan sampai habis, sampai wasit tiup peluit panjang. Bayern Munchen melaju ke 8 besar dengan skor meyakinkan 2-0 dan agregat 5-0.
Meskipun sama-sama dari Jerman, tega sekali Bayern Munchen ini Kang bantai ternyata dengan agregat 5-0 nggak tanggung-tanggung. Terlalu perkasa Bayern Munchen for Bayer Leverkusen. Setelah Bayern Munchen, ada klub dari Prancis, PSG yang mengejutkan, mengalahkan, menyingkirkan Liverpool, pemuncak klasemen babak sebelumnya dan pemuncak klasemen Liga Inggris sementara. Di Anfield, laga panas tersaji antara Liverpool yang menjamu PSG. Bermodalkan kemenangan 1-0 di leg pertama, Liverpool langsung ambil inisiatif menyerang. Mo Salah mendapatkan 2 peluang emas namun belum membuahkan gol. Malah tim tamu yang mencetak gol terlebih dahulu. Gol cepat di menit 12 lewat Ousmane Dembele. Salah antisipasi dari pemain belakang Liverpool dimanfaatkan dengan cerdik oleh Dembele. 1-0 untuk Paris Saint-Germain. Tim tuan rumah mencoba untuk menyamakan kedudukan, namun beberapa kali Donnarumma mampu mematahkan peluang yang diciptakan. Babak pertama pun berakhir dengan skor 0-1 keunggulan tim tamu. Di awal babak kedua, sebenarnya Liverpool mampu membuat gol lewat Szoboszlai, namun hakim garis mengangkat bendera dan offside. 90 menit pun berakhir dengan skor 0-1 untuk tim tamu. Agregat 1-1 dan pertandingan harus dilanjutkan di babak extra time. 2 kali 15 menit pun tak mampu backing skor berubah, tetap 0-1 agregat 1-1 dan pertandingan harus dilanjutkan di babak adu penalti. Di babak adu penalti yang menjadi bintang adalah kiper dari PSG, ya Donnarumma. Donnarumma jadi momok buat tim tuan rumah setelah melakukan 2 save. Dan skor 4-1 membawa PSG melaju ke babak 8 besar. Nah itu dia seru sekali Liverpool lawan PSG. Meskipun Liverpool banyak peluang, mar kali ini keberuntungan ada di tangan PSG. Lewat adu penalti, torang boleh tegang sama-sama, torang boleh deg-deg sama-sama, torang boleh spor jantung sama-sama. Mar PSG mampu menyingkirkan Liverpool. Mungkin boleh sepatah banyak orang berprediksi, mar itulah bola kaki. Memang sebegitu. Keberuntungan bagian dari bola kaki. PSG amankan satu tiket ke 8 besar. Setelah PSG ada tim Jerman lainnya Dortmund yang berhasil untung di kandangnya Lille 2-1. Cukup untuk membawa Dortmund ada di 8 besar Liga Champions. Wakil Jerman Dortmund bertandang ke Lille. Tuan rumah Lille mampu unggul cepat di menit kelima lewat sepakan David. Memanfaatkan umpan dari sayap kiri, David mampu mencetak gol pertama untuk Lille. Sampai turun minum, tidak ada gol yang tertambah dan di babak pertama Lille untung 1-0 pada Dortmund. Di menit 54, Emre Can berhasil mengeksekusi penalti dan membuat skor imbang 1-1. Tak lama berselang, Lille mendapatkan peluang setelahnya, namun di menit 65 malah Dortmund yang menambah keunggulan lewat Bier. Skor 2-1 untuk Dortmund. Terus mendapatkan gempuran dari tuan rumah, namun Dortmund mampu bertahan dengan baik dan menutup pertandingan dengan skor 2-1. Agregat 3-2 mampu membawa Dortmund melaju ke babak 8 besar. Ketat sekali Dortmund dengan susah payah mengalahkan Lille di kandang Lille, dan agregat 3-2 berhak atau layak Dortmund untuk ada di 8 besar. Dan satu tim lagi, satu tim underdog, Aston Villa. Tim asal Inggris dengan skor telak mengalahkan Club Brugge 3-0. Di Villa Park, Klub Brugge datang untuk mengejar kemenangan.
setelah kalah di leg pertama dari Aston Villa. Namun di menit 16, Sabe harus menerima kartu merah setelah melanggar Tielemans yang sudah berhadapan dengan gawang. Klub Brugge pun harus bermain dengan 10 orang dan babak pertama berakhir dengan skor imbang 0-0. Awal babak kedua, Aston Villa langsung ambil inisiatif untuk menyerang. Asensio berhasil mencetak gol pertama untuk Aston Villa di menit 50. Tak lama berselang, Maatsen menggandakan keunggulan Aston Villa menjadi 2-0 di menit 57. Asensio kembali membuat gol dan mengunci kemenangan 3-0 untuk Aston Villa atas klub Brugge. Dengan ini Aston Villa mampu melenggang ke babak 8 besar dengan agregat 6-1 atas klub Brugge. Wih, jago juga Aston Villa. Ternyata ketik agregat 6-1. Bantai-bantai Aston Villa. Selamat untuk Aston Villa. Selamat berjuang di 8 besar. Di babak yang lebih berat tentunya. Semoga boleh mengharumkan nama baik Inggris setelah Liverpool kalah. Dan tim Inggris lainnya menemani Aston Villa ada Arsenal yang meskipun draw main di kandang 2-2 mampu melangkah ke babak selanjutnya. Check it out. Di Emirates Stadium, Arsenal menjamu PSV Eindhoven, wakil dari Belanda. Di menit ke-6, Zinchenko berhasil membuat tim tuan rumah unggul 1-0. Dengan aksi individu dari sayap kanan, Zinchenko berhasil melepaskan tendangan dari luar kotak penalti. Arsenal 1, PSV 0. Ivan Perisic menjaga asa tim tamu lewat golnya di menit 18. Aksi Raheem Sterling di sayap kanan berhasil dikonversi menjadi gol oleh Declan Rice di menit 37 lewat sundulan. 2-1 skor untuk tuan rumah hingga Fluid turun minum di bunker. Memanfaatkan blunder barisan belakang Arsenal, Greg mampu mencetak gol indah. Skor pun berubah menjadi 2-2. Tidak ada gol tertambah sampai peluit panjang dibunyikan dan Arsenal unggul agregat 9-3 atas PSV Eindhoven dan melaju ke babak 8 besar. Itu dia Arsenal 2-2 agregat 9-2, cukup besar agregat dan Arsenal layak atau pantas untuk lolos ke babak 8 besar. Ya, 7 tim. Siapa tim terakhir? Iyo. Tim terakhir atau tim ke-8 yang masuk ke babak selanjutnya adalah Real Madrid. King Madrid mampu mengatasi perlawanan tuan rumah Atletico Madrid lewat drama adu penalti. Check it out. Pertandingan 16 besar lainnya ada Derby Madrid, Atletico Madrid melawan Real Madrid di Civitas Metropolitano. Belum 1 menit pertandingan berjalan, Gallagher cetak gol pertama untuk tuan rumah Atletico Madrid. 1-0, backing pertandingan semakin seru. Real Madrid terus menyerang, belum mampu mempatahkan atau melewat Pak Atletico ke pertahanan. Tuan rumah mampu bertahan lewat gempuran Real Madrid sampai babak pertama kelar. Babak kedua mulai, Real Madrid tetap langsung berserang. Di menit 67, Mbappe dijatuhkan di kotak penalti. Clement Lenglet yang melakukan pelanggaran mendapatkan hadiah kartu kuning dari wasit. Real Madrid mendapatkan kesempatan untuk mengubah kedudukan. Namun Vini Junior gagal menunaikan tugasnya sebagai eksekutor. Skor pun tetap bertahan 1-0 untuk Atletico Madrid. Di sisa waktu normal, tidak ada gol tambah, tetap 1-0 untuk Atletico Madrid dan agregat 2-2 yang artinya pertandingan harus dilanjutkan ke babak extra time. Di babak extra time tidak mudah untuk kedua tim karena stamina sudah mulai habis. Tidak ada gol tercipta dan pertandingan pun harus dilanjutkan ke babak adu penalti. Sebagai eksekutor pertama, Kylian Mbappe mampu menjalankan tugasnya. Sementara dari Atletico Madrid, Alvarez sebenarnya mampu menjalankan tugasnya. Namun ada insiden double kick, maka gol pun dianulir.
Vasquez sebenarnya mendapatkan peluang untuk mengunci kemenangan Real Madrid, namun tendangannya mampu diselamatkan oleh Jan Oblak. Atletico Madrid kembali menyia-nyiakan peluang setelah Marcos Llorente gagal mengeksekusi penalti, dan kesempatan kedua untuk Real Madrid mengunci kemenangan tidak disia-siakan oleh Rudiger. Skor 4-2 di babak adu penalti mampu membawa Real Madrid sebagai tim terakhir yang melaju ke babak perempat final. Dan untuk kesekian kali Real Madrid membuktikan bahwa mental, pengalaman itu penting di pentas besar sama dengan Liga Champions, mampu menyingkirkan Atletico Madrid lewat drama-drama yang ada. Meskipun di babak adu jotos, di adu penalti tetap ada drama, ada luck di situ. Dan sekali lagi kita mesti tahu bahwa luck adalah bagian dari bola kaki, dan itu memang ada di Real Madrid, apalagi di kompetisi Eropa. Makanya orang disebut King Madrid atau tim dengan jumlah trofi terbanyak. Jadi itu dia 8 tim yang melaju ke perempat final. Ada 2 tim dari Spanyol, 2 tim dari Inggris, 2 tim dari Jerman, 1 dari Prancis, dan 1 dari Italia. Kong siapa melawan siapa? Orang cek sama-sama. Arsenal akan diuji oleh Real Madrid. Satu-satunya wakil Prancis akan berhadapan dengan tim underdog Aston Villa. Raksasa Spanyol Barcelona ditantang oleh Borussia Dortmund, dan Bayern Munchen akan berhadapan dengan satu-satunya wakil dari Italia, Inter Milan. Jadi itu dia 8 tim yang melaju ke perempat final. Ada 2 tim dari Spanyol, 2 tim dari Inggris, 2 tim dari Jerman, 1 dari Prancis, dan 1 dari Italia. Kong siapa melawan siapa? Orang cek sama-sama. Nah itu dia bracket 8 besar. Tentunya orang sudah prediksi masing-masing kan. Kalau kita kita suka El Clasico lah. Yang seru kan kalau El Clasico di final kan. Kalau ini siapa? Jadi begitu saja dulu Tamang Bola Tompe pembahasan. Makasih pengoni semua yang masih bauni sampai ini semua kelar. Ya kalau mau nipe tim kalah, kalau donggara biasa aja. Memang sebegitu. Kalau tim kalah pun dapat garah biasa itu. Itu bagian dari bola kaki, bagian dari entertain. Oke, tetap berolahraga, tetap sehat-sehat sampai baku dapat di cerita bola kaki selanjutnya.